Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Gimana kabarnya? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nita. Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa. Alhamdulillah kalau baik. Anak-anak di kelas bagaimana, Bu Dia? Alhamdulillah, anak-anak hadir semua, Ibu. Oh iya, ada apa nih? Apa yang akan kita bicarakan pada siang hari ini, Bu? Gini, Bu, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Nita pada siang hari ini. Begini ya, Bu ya. Eh, Saya ada kendala dalam pembelajaran saya, khususnya pada materi bagian-bagian tumbuhan. Jadi, harapan saya pertemuan kali ini bisa mencerahkan saya dan mendapat ide-ide baru, Ibu. Oh, jadi siang ini Bu Dia ingin berbicara tentang hambatan pada materi bagian tubuh tumbuhan. Begitu ya, Bu? Iya, Ibu, betul seperti itu. Apa yang ingin Bu Dia dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini, Bu? Harapan saya bisa menemukan solusi yang terbaik untuk pembelajaran yang saya berikan, untuk materi yang akan saya jelaskan tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan nanti ya Bu ya, serta fungsinya. Jadi banyak murid saya yang ketika pembelajaran itu tidak semangat, banyak yang mengantuk, sehingga pembelajaran tidak efektif. Anak-anak juga inginnya cepat istirahat terus. Pada dasarnya, materi bagian tubuh tumbuhan itu terdiri kan dari beberapa bagian, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Terus akar itu kan terdiri dari akar serabut dan akar tunggang. Untuk materi itu, padahal sudah saya jelaskan, namun sepertinya anak-anak kurang semangat gitu, Bu. Mungkin pembelajaran saya yang kurang menarik kali, Bu. Oh, begitu. Jadi pada siang hari ini dari gambaran penjelasan yang Bu Dia ucapkan, tujuannya adalah ingin mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada pada materi bagian-bagian tumbuhan. Seperti itu ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu Nita. Nah, kalau menurut pengamatan Bu Dia nih, itu siswa yang dapat memahami materi bagian tubuh tumbuhan itu yang seperti apa ya, Bu? Kalau menurut saya, murid yang berhasil memahami materi tentang bagian tubuh tumbuhan, yaitu murid yang mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dari mulai akar, batang, daun, bunga, serta buahnya, dan juga mampu menjelaskan fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut. Tapi ya itu permasalahannya. Banyak anak yang tidak antusias dalam belajar dan cenderung tidak memperhatikan penjelasan dari materi ini, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Iya, Bu. Bahkan saya sudah memberikan contoh yaitu jenis-jenis akar. Namun, anak sepertinya kurang tertarik dengan materi bagian
tubuh tumbuhan ini, Bu. Jadi padahal saya udah membawanya si akar tersebut contoh nyata gitu, Bu. Realnya padahal udah saya bawa. Jadi saya bingung, Bu. Harus bagaimana lagi nih? Oh iya, jadi siswa yang mampu menyebutkan bagian-bagian tubuh tumbuhan itu adalah siswa yang dikatakan bisa memahami materi. Seperti itu ya, Bu? Betul begitu? Iya, betul sekali, Ibu. Oke. Nah, kalau siswa yang seperti itu atau yang bisa memahami materi tentang bagian tumbuhan itu misalnya nilainya 10 ya, Bu. Berarti kondisi murid Budia sekarang berada di level berapa, Bu? Kalau misalnya dinilai dengan rentang 1 sampai 10 itu. Oh, iya iya, Bu. Untuk sekarang kalau saya nilai itu murid saya berada di level 5 kali, Bu, ya. Karena banyak sekali yang belum mampu menyebutkan bagian tubuh tumbuhan tersebut, apalagi, dengan fungsi-fungsinya. Begitu, Bu. Oh, begitu. Oke, kalau misalnya mencapai nilai 10 itu bisa tidak, Bu? Kayaknya sih bisa, Bu. Murid saya insya Allah bisa. Cuman nggak tahu ini mungkin sayanya yang kurang itu dalam medianya atau eh, apanya gitu. Oh, bisa ya. Alhamdulillah kalau bisa. Menurut Budia, ada kemungkinan tidak kira-kira ide atau gagasan baru untuk mencapai nilai maksimal seperti tadi Budia ucapkan bahwa anak bisa mencapai nilai 10 atau diperlukan tidak kira-kira ide yang Budia miliki? Menurut saya sangat perlu, Bu. Setelah saya analisis, memang murid tidak semangat itu karena pembelajaran saya yang terlalu monoton. Media pembelajaran yang saya gunakan juga terbatas. Terus, metode yang saya terapkan juga belum bervariasi. Jadi, untuk kedepannya saya punya ide, Bu. Oh ya, kira-kira ide apa yang akan Budiah terapkan dalam pembelajaran pada materi bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya? Begini, Bu. Ide yang akan saya terapkan adalah menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Kemudian, saya akan menambah media pembelajaran yang awalnya hanya membawa contoh akar saja. Nanti insya Allah saya akan membawa contoh tumbuhan secara utuh. Jadi secara keseluruhan yang lengkap gitu, Bu, contoh tumbuhannya. Kira-kira seperti itu, Bu. Oh ya, kalau misalnya Budiah menambah media pembelajaran, apakah ada kendala dalam menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan pada saat pemberian materi nanti? Ada sih, Bu. Kendalanya yang pertama ini di waktu. Sebab untuk mempersiapkan media pembelajaran tuh biasanya itu saya butuh waktu ya. Apalagi ini medianya tumbuhan. Jadi saya butuh waktu untuk mencari tumbuhan yang lengkap gitu, Bu, bagian tubuh tumbuhannya. Tapi
Insya Allah saya akan berusaha mencari dan menyiapkannya sebagai alat atau media pembelajaran. Kendalanya apakah nanti ada atau tidak gitu Bu. Nanti murid bisa mengamati tumbuhan yang saya bawa dari rumah. Kemudian anak menyebutkan bagian-bagian tumbuhan tersebut. Gitu Bu. Oh iya, berarti sudah ada solusi ya Bu ya. Solusinya adalah menyiapkan media pembelajaran yang lebih menarik begitu Bu. Hanya tadi kendalanya nanti ada atau tidak tumbuhan yang memiliki bagian-bagian secara lengkap dari mulai akar, batang, daun, bunga, serta buah. Begitu ya Bu ya. Iya betul Ibu. Nah, apakah untuk mengurangi kendala tersebut, kira-kira ada tidak ya solusi lainnya? Rencananya begini Bu ya. Saya akan meminta bantuan teman atau rekan sejawat. Barangkali di rumah punya tanaman yang memiliki bagian secara lengkap. Nanti saya pinjam dulu tumbuhan tersebut karena takutnya saya sudah mencari tapi malah tidak menemukan. Begitu Bu. Tetapi saya akan coba dulu berusaha mencari sampai saya menemukan bahan untuk media pembelajaran tersebut. Mungkin solusinya seperti itu, Ibu. Oh iya, Insya Allah nanti anak-anak bisa meningkat lagi semangat belajarnya, kemudian prestasinya juga semakin bagus. Itu yang saya harapkan, Ibu. berarti di sini sudah berkurang kendalanya ya Bu ya. Apakah Bu Dia sudah pernah menggunakan media pembelajaran ini di tahun ajaran sebelumnya atau bahkan baru pertama kali media pembelajaran ini digunakan? Saya baru pertama kali, Ibu. Saya baru mau akan mencoba melaksanakan pembelajaran pada materi bagian tubuh tumbuhan dengan menggunakan media pembelajaran tumbuhan secara langsung. Soalnya tahun-tahun sebelumnya saya mengajar di kelas 1, Ibu, di kelas rendah. Oh, saya tanya ya Bu, kalau boleh tahu, adakah seseorang yang bisa membantu Bu Dia dalam menyiapkan media pembelajaran tersebut? Iya Ibu, nanti saya akan berdiskusi dengan teman saya atau rekan sejawat yaitu Pak Rudi. Beliau adalah guru PJOK. Beliau memiliki taman di rumahnya dan memiliki banyak sekali jenis-jenis tanaman dari mulai buah-buahan, obat-obatan, tanaman obat ya Bu ya, itu juga ada, sampai sayuran. Nah, itu nanti saya juga akan berdiskusi dengan rekan sejawat lainnya untuk membahas kira-kira tumbuhan apa yang cocok digunakan sebagai media pembelajaran pada materi bagian tubuh tumbuhan tersebut. Seperti itu, Ibu. Ya, kira-kira Bu Dia butuh waktu berapa lama ya untuk menyiapkan media pembelajaran ini agar dapat digunakan saat pembelajaran nanti? Kurang lebih saya butuh waktu 1 minggu kali ya, Bu ya. Karena saya juga harus mencari terlebih dahulu tumbuhan yang cocok digunakan sebagai media pembelajaran. Dan harapan saya
dengan waktu yang cukup, nanti saya bisa menyiapkan alat peraga tersebut dengan maksimal. Gitu, Ibu. Oh iya Bu. Ada tidak seseorang yang bisa membantu Budia untuk mengingatkan tentang komitmen ini atau dalam menyiapkan media pembelajaran ini supaya nanti tidak terjadi lupa atau persiapannya itu maksimal seperti itu, Bu? Oh, siapa ya Bu ya? Oh iya, ada Ibu, ada guru mapel PJOK tadi itu biasanya beliau selalu ingat yang biasa direncanakan. Jadi beliau nanti yang akan membantu saya mengingatkan untuk menyediakan media pembelajarannya yang akan saya gunakan untuk materi bagian tubuh tumbuhan ini. Sebab kan di taman beliau juga itu banyak. Barangkali nanti di Taman Parudi ini ada tumbuhan yang kita butuhkan. Seperti itu, Ibu. Oh, berarti nanti guru PJOK yang akan membantu Budia mengingatkan, membuat, atau menyiapkan media pembelajaran. Itu satu guru sudah cukup, Bu, untuk membantu. Apakah harus ditambah lagi mungkin? Iya, Ibu. Mungkin nanti saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat lainnya, seperti guru kelas, eh, dan tenaga administrasi juga di situ mungkin nanti bisa diajak kolaborasi, Ibu. Oh iya. Dari percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh saya merangkum bahwa Budia ada kendala dalam menjelaskan materi bagian tumbuhan dan fungsinya tadi ya. Tetapi sekarang Budia sudah menemukan solusinya. Iya, Ibu. Saya sudah menemukan solusinya. Nah, apa yang Budia dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Apakah sudah sesuai dengan tujuan yang Budia sampaikan di awal percakapan tadi? Iya, Ibu. Percakapan kali ini sudah sesuai dengan tujuan di awal tadi, Bu. Saya bisa menceritakan unek-unek permasalahan yang sedang saya hadapi tentang kurangnya semangat belajar pada murid saya, khususnya pada materi bagian tubuh tumbuhan di kelas 4. Nah, alhamdulillah setelah melakukan diskusi ini, saya sudah menemukan solusinya, yaitu dengan menyiapkan media yang bervariatif dan menarik bagi siswa gitu, Bu. Mudah-mudahan ini ya nanti harapan saya tumbuhan yang akan saya gunakan sebagai media pembelajaran itu ada yang memiliki bagian tumbuhan secara lengkap dari mulai akar, batang, daun, bunga, serta buah. Kemudian murid itu bisa antusias belajar, aktif dan menyenangkan. Itu harapan saya, Ibu. Oh iya. Apakah sebelumnya Budia pernah membandingkan media ini dengan media lainnya? Atau mungkin pernah berdiskusi dengan guru kelas yang sama dari sekolah lain tentang tingkat keberhasilannya? Mungkin pada waktu KKG atau kegiatan seperti itu ya, Bu. Apakah Budia pernah berkomunikasi tentang media pembelajaran ini dengan guru dari SD lain? Iya, sudah Ibu. Saya sudah berdiskusi dengan guru kelas dari SD lain.
yang menggunakan media yang sama. Kebetulan kan ini kita suka mengadakan ini ya, KKG ya. KKG yang dilaksanakan 2 minggu sekali. Jadi di situ kami manfaatkan untuk berbincang-bincang atau berdiskusi mengenai masalah-masalah atau kendala-kendala dalam menghadapi murid-murid kita, Ibu. Jadi kendala di kelas apa saja, jadi kita sering ya istilahnya curhat ya Bu ya, sesama guru kelas yang sama gitu. Ya. Oke Bu Diah, kita ada di sesi akhir nih. Apa yang Bu Diah rasakan sekarang? Perasaan saya sekarang sudah lega Ibu. Semoga segera bisa mendapatkan media yang sesuai dengan materi yang akan saya jelaskan nanti, Bu. Oke, 1 minggu lagi nanti kita ngobrol lagi ya Bu. Dan saya akan mendengarkan cerita dari Bu Diah tentang keberhasilan dalam pembelajaran yang dilakukan. Apakah bisa berjalan dengan lancar dan bisa mencapai level nilai 10 sesuai dengan yang diharapkan Bu Diah. Amin. Iya Ibu, terima kasih atas waktunya. Sampai sini dulu ya Bu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.